Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan semuanya? Semoga selalu sehat dan tidak kurang suatu apa. Semoga kita semuanya selalu dikuatkan dalam iman dan Islam. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan petunjuk, bimbingan, serta pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 13 macam reaksi saat melakukan ruqyah. Karena sebagian besar dari masyarakat sudah mempunyai kesan, sudah mempunyai sebuah image bahwa jika kita melakukan sebuah ruqyah, maka yang terbayang pada pikiran semuanya adalah reaksi dengan muntah dan kesurupan. Padahal secara kenyataan, jika kita melakukan sebuah ruqyah, belum tentu mengalami muntah dan belum tentu mengalami kesurupan. Kemudian sebenarnya proses ruqyah ini bukan hanya dilakukan untuk berusaha mengobati penyakit-penyakit yang gaib saja. Namun, ini juga dianjurkan untuk berusaha membantu mengobati penyakit-penyakit yang medis atau penyakit-penyakit yang fisik. Karena dengan ruqyah inilah kita sebagai orang muslim merupakan hal yang paling utama berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah yang Maha Kuasa, dan berusaha mengobati segala macam penyakit menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, menggunakan doa-doa yang telah dicontohkan. Kemudian berusaha untuk mengobati sebuah penyakit dengan menyebut dan mengagungkan asma Allah, serta bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, ruqyah ini juga dianjurkan untuk mengobati penyakit-penyakit yang medis. Meskipun secara kenyataannya, yang namanya sakit medis, yang namanya sakit fisik akan terlihat lebih cepat sembuh ketika kita pergi ke dokter ataupun pergi ke rumah sakit. Semua usaha itu tentu harus kita lakukan sebagai usaha kita secara maksimal, baik dengan doa dan dengan usaha yang kita lakukan. Kemudian kita kembali ke pokok pembahasan. Kami sudah merangkum ada 13 macam reaksi yang bisa dirasakan seseorang pada saat melakukan sebuah ruqyah. Untuk reaksi yang pertama, orang yang diruqyah akan merasa merinding pada bagian tubuh tertentu. Hal ini sering terjadi merinding pada bagian kepala, bagian leher, dan bagian punggung. Atau ada juga yang merinding pada bagian tangan. Kemudian ada juga yang merasakan sebuah reaksi, yaitu timbul rasa gemetar, timbul rasa takut. Hal ini disebabkan karena makhluk-makhluk gaib ataupun golongan jin yang berada dalam tubuh pasien sudah terkontak energi dengan energi dari sang peruqyah, sehingga jin dalam tubuh pasien sudah merasa gemetar dan takut. Dan hal itu menyambung kepada rasa dan fisik dari pasien sendiri, sehingga pasien yang merasa gemetar dan merasa takut. Kemudian untuk reaksi yang ketiga, ada pasien yang jika melakukan ruqyah akan merasa jantungnya berdebar-debar lebih kencang. Hal ini sedikit mirip dengan reaksi yang saya sebutkan pada nomor 2, yaitu rasa gemetar dan takut. Karena pada reaksi yang ketiga ini, pasien juga merasa takut, sehingga jantungnya akan berdebar-debar lebih kencang. Kemudian untuk reaksi yang keempat, ada pasien yang merasa gelisah
dan tidak nyaman, ingin segera mengakhiri proses ruqyahnya. Hal ini juga disebabkan oleh kegelisahan dan ketidaknyamanan dari jin yang berada dalam tubuh pasien. Kemudian untuk reaksi yang kelima, ada pasien yang merasakan reaksi, yaitu merasa lemas sampai dengan keluar keringat dingin. Ada pasien yang awal mulanya duduk, maka dia akan merasa lemas, tidak mempunyai daya kekuatan sama sekali, sehingga rasanya ingin sekali segera tiduran ataupun berbaring. Dan hal ini biasanya disertai dengan keluarnya keringat dingin. Bahkan ada beberapa kasus pasien merasa menggigil, merasa sangat kedinginan badannya. Kemudian untuk reaksi yang keenam, terasa panas di bagian tubuh tertentu. Hal ini sering terjadi pada bagian punggung, bagian belikat, dan bagian atas pinggang. Karena di titik itulah sering terjadi banyak penumpukan energi negatif. Kemudian untuk reaksi yang ketujuh, terasa ngilu ataupun terasa sakit di bagian tertentu. Ini hampir mirip dengan reaksi yang nomor 6 tadi. Pasien akan merasakan seperti ngilu, seperti kram pada bagian tubuh tertentu. Dan biasanya sakit yang dirasakan memang terdapat tumpukan energi negatif, seperti pada tulang belikat, pada bagian kepala, bagian tengkuk, bagian punggung, dan bagian pinggul kaki. Kemudian untuk reaksi yang kedelapan, bersendawa terus-menerus. Jika pasien saat diruqyah merasa dan mengalami bersendawa secara terus-menerus, ini biasanya posisi makhluk gaib ataupun posisi energi negatif yang ada di dalam tubuhnya juga terdapat di bagian perut, sehingga pasien akan bersendawa secara terus-menerus. Bahkan ada yang sampai merasakan sakit perut. Kemudian untuk reaksi yang ke-9, terasa mual dan mau muntah. Ini juga berkaitan dengan reaksi sebelumnya. Jika terasa mual dan mau muntah, ini berarti pada bagian perut terdapat jin-jin kafir, jin-jin fasik, dan energi negatif. Kemudian untuk reaksi yang ke-10, ada juga pasien yang bisa merasakan seperti ada yang bergerak di dalam tubuhnya, seperti ada yang bergerak mendekati tangan dari sang peruqyah, bergerak cepat seperti layaknya besi yang tertarik oleh sebuah magnet. Kemudian untuk reaksi yang 11, kepala terasa sakit dan akan terasa pusing. Jika ini terjadi, maka jin-jin kafir, jin-jin fasik, maupun energi negatif yang ada di bagian kepala, yang ada di dalam syaraf-syaraf otak, itu sudah cukup banyak, sehingga saat dilakukan ruqyah, pasien akan sampai merasakan kepalanya sakit dan terasa sangat pusing. Kemudian untuk reaksi yang ke-12, terasa berat di bagian tubuh tertentu. Hal ini biasanya sering terjadi pada bagian tangan, bagian kaki, dan bagian kepala. Mengapa terasa berat? Karena jin-jin kafir, jin-jin fasik yang berada dalam tubuh pasien, saat dilakukan ruqyah, mereka akan tertarik dengan energi sang peruqyah, sehingga mereka akan berusaha untuk mempertahankan diri, berusaha untuk berpegangan kepada fisik pasien, sehingga pasien akan merasakan terasa berat dan bahkan sampai terasa sakit. Kemudian untuk reaksi yang terakhir, yaitu reaksi yang ke-13. Ini reaksi yang sangat umum ketika melakukan sebuah ruqyah, yaitu hilangnya kesadaran
ataupun kesurupan. Hal ini disebabkan karena makhluk gaib yang berada dalam tubuh pasien sudah bisa menguasai tingkat kesadaran dari pasien, sehingga kesadaran dari pasien akan sangat lemah dan mudah sekali untuk dirasuki. Maka saat diruqyah akan mengalami sebuah kesurupan ataupun hilangnya sebuah kesadaran. Itulah 13 macam reaksi saat kita melakukan sebuah ruqyah. Namun dari ke-13 macam reaksi tersebut biasanya tidak akan dialami oleh seorang pasien secara keseluruhan. Masing-masing orang, masing-masing pasien tentu akan merasakan reaksi yang berbeda-beda. Ini terkait dengan seberapa besar jenis gangguan jinnya, seberapa besar energi positif pada diri pasien tersebut, dan seberapa besar energi dari sang peruqyahnya. Maka dari itu, setiap orang, setiap pasien akan mengalami reaksi yang berbeda. Ini juga terkait dengan di mana posisi jin yang mengganggu itu berada. Apakah di bagian kepala? Apakah di bagian punggung, bagian perut, bagian kaki, bagian belikat, ataupun yang lainnya? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua yang kami sampaikan, semua yang kami jelaskan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.